Kalau YLKI biasanya sebagai LPKSM, tugas dan fungsinya memang terbatas apa yang sudah tercantum dalam undang-undang ya. Undang-undang Perlindungan Konsumen, di situ ada tugas dan tupoksi PKSM seperti apa. Nah, bentuk-bentuk advokasinya kurang lebih ya, kita bagi menjadi dua, ada litigasi maupun non litigasi. Tapi yang sejauh ini yang banyak dilakukan oleh YLKI adalah non litigasi. Non litigasi itu seperti surat menyurat, surat 1, surat 2, maupun mediasi, maupun konsolidasi, maupun kita lakukan FGD, dialog publik dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam hal penyelesaian sengketa non litigasi. Kalau litigasi ya yang sudah kamu tahu juga ada 3 unsur, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada juga Mahkamah Agung di sana. Jadi ya, itulah dua hal itu yang kita lakukan, ada non litigasi dan juga litigasi. Itu adalah ketika terjadi permasalahan suatu kasus. Ada juga upaya-upaya yang kita lakukan, yaitu upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan perlindungan konsumen, yaitu melalui sosialisasi maupun edukasi. Itu yang kita lakukan melalui media-media massa, media cetak, media mainstream, bahkan juga kita mempunyai suatu kerjasama dengan radio 1 minggu sekali. Itu adalah bagian dari penyebaran informasi maupun sosialisasi kepada konsumen untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan-permasalahan yang nantinya terjadi akan menimbulkan sengketa bagi konsumen itu sendiri. Jadi kurang lebih itulah langkah-langkah dan upaya-upaya apa yang dilakukan YLKI selama ini untuk memperjuangkan perlindungan konsumen. Berdasarkan data pengaduan terakhir 2022, tentunya permasalahan yang tertinggi tentunya itu adalah melibatkan jasa keuangan. Karena jasa keuangan itu menjadi di dalamnya suatu klaster itu ada pinjaman online, ada perbankan, leasing, asuransi, dan juga investasi dan sebagainya. Jadi jasa keuangan merupakan kasus yang sangat mendominasi di YLKI, bahkan beberapa tahun terakhir itu menduduki posisi tertinggi. Jadi kasus-kasus yang dilakukan YLKI adalah jasa keuangan paling tertinggi. Yang kedua adalah e-commerce. E-commerce juga menjadi duduk paling tinggi juga. Nah itu perumahan, listrik, dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa lihat juga di media yang sudah kita rilis setiap akhir tahun melalui acara bedah pengaduan. Di sana kita sampaikan pengaduan-pengaduan konsumen tertinggi sepanjang tahun. Di sana ada 5 besar, 10 besar, ada juga bedah-bedah sampai permasalahan-permasalahan yang diadukan oleh konsumen ke YLKI itu apa aja. Di sana sudah ada. Jadi awal masuk pinjaman online itu kurang lebih tahun 2017 sampai 2018 dan masih langsung menduduki posisi teratas. Oleh sebab itu kita melakukan analisa apa yang terjadi di masyarakat sehingga permasalahan terjadi. Nah, rilis dari OJK pada waktu itu antara inklusi keuangan maupun literasi keuangan itu tidak sebanding. Jadi ada gap di sana yang menyatakan bahwa inklusi keuangan di Indonesia sudah sangat tinggi, sudah masif perkembangannya, sedangkan literasi keuangannya berjalan di tempat. Jadi kita melihat di situ ada gap, ketidaksiapan dari konsumen menerima kehadiran finansial yang baru, khususnya di teknologi itu menyebabkan bahwa dia terjadi penyalahgunaan atau terjadi sengketa konsumen. Yang kedua adalah bisnis proses itu sendiri. Yang pertama, produk knowledge-nya tak paham, konsumen terkait dengan finansial itu sendiri, fintech itu apa. Yang kedua, bisnis prosesnya juga tidak paham. Oleh sebab itu yang juga digunakan oleh pihak pinjaman online untuk memanfaatkan penyaluran. Jadi banyak juga penyaluran-penyaluran yang mungkin itu tidak sesuai, karena secara by checking, secara slick, konsumen tersebut tidak bisa menerima, ternyata penyalurannya sangat mudah dan itu bisa dicairkan. Nah itu adalah dua hal itu yang menjadi alasan mengapa pinjaman online sejak 2017, sejak awal launching sampai saat ini menjadi posisi yang dominan diadukan oleh konsumen kepada YLKI. Kurang lebih seperti itu. Mencermati, pertama adalah belajar
produk knowledge dari keuangan itu sendiri, bagaimana manajemen keuangan itu sendiri, dan juga paham dari produk keuangan itu sendiri, termasuk dari pemilihan fintech legal maupun ilegal. Yang dikenal masyarakat ada dua hal, fintech legal dan ilegal, yang berizin maupun tidak berizin. Nah, ini yang menjadi banyak dimanfaatkan konsumen. Jadi konsumen banyak memanfaatkan fintech-fintech yang tidak berizin di OJK karena bahwa perizinannya lebih mudah, cairnya juga lebih mudah. Namun efek jangka panjang dari situ tidak dipikirkan di sana. Oleh sebab itu, apa yang kita wanti-wanti dari konsumen juga pertama manajemen keuangannya harus baik. Ketika manajemen keuangannya harus baik, selain manajemen keuangan juga mereka juga harus pintar-pintar dalam hal memilih produk jasa keuangan. Jadi ketika terjadi suatu permasalahan jasa keuangan, maka dalam alternatif untuk menyambung hidup, mereka juga harus pandai untuk memilih alternatif atau pinjaman keuangan. Yang ketiga adalah mereka juga harus memahami resiko. Jadi dalam pemilihan suatu produk. Baik, sebelumnya sudah ada video wawancara dengan anggota YLKI dan saya Budi Pramudi dan Rizky Alfarizi ingin memaparkan tentang analisis peran YLKI sebagai advokasi bagi konsumen korban pinjaman online. Pendahulunya adalah pelindungan konsumen di Indonesia telah ada dalam peraturan perundang-undangan selama beberapa waktu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hal ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPKSM, dikeluarkan sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat sebagai advokat konsumen. Meskipun demikian, tujuan filosofis dari undang-undang tersebut belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari masih adanya kasus pelanggaran hak konsumen yang terjadi di Indonesia. Lalu, YLKI dan LPKSM merupakan dua lembaga yang berperan penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia. YLKI memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, meningkatkan kesadaran, dan mengadvokasi kebijakan terkait konsumen melalui berbagai kegiatan seperti riset, pengujian produk, penerimaan informasi, dan kampanye. LPKSM didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 dan memiliki tugas untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan melanggar hak-hak mereka. Tujuan LPKSM sendiri meliputi peningkatan kesadaran konsumen, penerimaan pengaduan, advokasi, serta penyelesaian sengketa antara konsumen pelaku usaha. Kedua lembaga ini berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen melalui kegiatan advokasi, penerbitan informasi, dan penerimaan pengaduan. Baik, dari wawancara itu dan pendahuluan yang sudah saya sampaikan, terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk advokasi hukum yang dilakukan oleh YLKI Jakarta. Lalu yang kedua, apa alasannya banyak masyarakat menggunakan pinjaman online ilegal. Lalu yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari pinjaman online ilegal maupun legal. Advokasi sendiri merupakan hak pelindungan hukum termasuk konsumen korban pinjaman online yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Hak konsumen adalah kepentingan yang dilindungi dan diakui oleh hukum. Hak-hak ini tidak tergantung pada kepentingan aktual seseorang terhadap suatu tindakan. Seseorang dapat memiliki hak tanpa memiliki kepentingan, dan sebaliknya, seseorang dapat memiliki kepentingan tanpa memiliki hak. Hak konsumen merupakan kewajiban bagi orang lain dalam konteks hubungan hak dan kewajiban. Ini disebut sebagai kewajiban relatif menurut teori Austin. Hak selalu berhubungan dengan kewajiban orang lain, sementara kewajiban tidak selalu berarti ada hak orang lain. Hak hukum merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku dalam hubungannya dengan individu-individu tertentu, sebagaimana yang ditetapkan oleh norma tersebut. Suatu norma hukum yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap orang lain tidak secara otomatis berarti orang yang terakhir memiliki hak atas tindakan orang pertama. Norma hukum harus secara spesifik menentukan isi hak tersebut dengan jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Alfarizi. Baik, kemudian ada bentuk advokasi oleh YLKI terhadap konsumen korban pinjaman online. YLKI melakukan advokasi hukum terhadap konsumen korban pinjaman online dalam advokasi litigasi dengan tujuan membantu konsumen memperjuangkan hak-hak mereka melalui proses hukum di pengadilan. Upaya ini melibatkan berbagai bentuk gugatan perdata dan pidana, termasuk gugatan class action, upaya legal standing, dan judicial review. Kemudian ada advokasi non-hukum, melakukan melalui informasi, edukasi, pengawasan, dan kampanye advokasi.
YLKI melakukan riset dan penelitian untuk mendukung advokasi mereka, bekerja sama dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan lain seperti organisasi masyarakat, LSM, partai politik, dan kemudian tantangan yang dihadapi YLKI, yaitu keterbatasan dalam penyampaian informasi, masalah pendanaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal. Kemudian ada alasan meraknya masyarakat menggunakan pinjaman online. Yang pertama, pinjaman online ilegal tanpa izin dan otoritas jasa keuangan (OJK) telah merusak reputasi industri vintage lending secara menyeluruh, menyebabkan kekhawatiran dan kerugian bagi masyarakat, serta berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara. Satgas Waspada Investasi (SWI) telah mengidentifikasi sekitar 3.365 pinjaman online ilegal tanpa registrasi di OJK antara 2018 sampai 2021. Pinjaman online ini menjadi kontroversi karena kurangnya pemahaman keuangan di kalangan masyarakat, terutama generasi milenial di Indonesia. Laporan yang diterima berkaitan dengan kurangnya informasi mengenai proses peminjaman, termasuk tingkat bunga dan biaya administrasi. Alasan maraknya masyarakat menggunakan pinjaman online yaitu banyak keluhan yang diajukan ke LBH terkait biaya bunga dan administrasi yang tinggi, serta masalah dalam proses penagihan yang melibatkan tindak pidana seperti fitnah, penipuan, pengancaman, penyebaran data pribadi, dan pelecehan seksual. Alasan masyarakat tertarik menggunakan pinjaman online termasuk kemudahan dalam pengajuan, kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi, kurangnya persyaratan sulit, keyakinan bahwa pinjaman online dapat menyelesaikan semua masalah keuangan, dan kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi pembayaran yang jatuh tempo. Kemudian cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pinjaman online. Penyuluhan tentang vintage bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pinjaman online atau peer-to-peer lending secara online. Edukasi vintage mencakup berbagai jenis layanan seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, e-wallet, microvintage, payment gateway, investasi, dan bank digital. Tujuan dari edukasi ini adalah agar masyarakat memahami risiko dan manfaat vintage, serta dapat menghindari masalah hukum terkait pinjaman online di masa depan. Pentingnya untuk menyebarkan edukasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah juga harus memberikan iklan tentang bahaya pinjaman online dan perlindungan data pribadi masyarakat. Pemerintah juga perlu mengawasi dan meninjau kembali hukum perlindungan konsumen dalam pinjaman online untuk mengurangi konflik antara pelaku usaha dan konsumen. Kemudian YLKI berperan dalam melakukan advokasi untuk konsumen yang menjadi korban pinjaman online. Dalam advokasi hukum, YLKI membantu konsumen melalui proses litigasi di pengadilan, termasuk melalui gugatan perdata dan pidana seperti gugatan class action, upaya legal standing, dan judicial review. Selain itu, YLKI juga memberikan advokasi non-hukum seperti memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka terkait pinjaman online. Mereka melakukan pengawasan terhadap praktek bisnis yang melanggar hak-hak konsumen, mengadakan kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan riset dan penelitian untuk pengumpulan data penting, serta menjalani kerjasama dengan pemerintah, LSM, dan pihak terkait lainnya. YLKI juga bekerja keras untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan akses terhadap produk dan layanan yang aman, bermutu, dan adil untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen. Kolaborasi yang sangat erat antara YLKI, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat
diperlukan. LPKSM juga berperan penting sebagai kuasa hukum konsumen dalam advokasi litigasi di pengadilan. Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap edukasi masyarakat mengenai bahaya pinjaman online dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik bisnis pinjaman online yang melanggar aturan dengan implementasi saran-saran tersebut. Diharapkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pinjaman online dapat meningkat, konsumen mendapat perlindungan yang lebih baik, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan efektif. Jadi itu saja dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.